Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kesaksian Asmirandah di video berikut sangat luar biasa. Dan seorang perempuan yang menggunakan hijab mendengarkan dan memberikan komentar terhadapnya. Saudara dalam Tuhan, mari kita melihat video ini terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe. Dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut videonya. Nah, mari kita lanjutkan bagaimana cerita dari seorang murtadin yang pastinya tidak asing lagi bagi kalian semua, siapa lagi kalau bukan artis Asmirandah ini. Saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara terkasih. Saya yakin betul ini pasti bukan kebetulan, tapi ini pasti maunya Tuhan. Dan kalau disuruh bersaksi, sebenarnya saya lebih senang menyebutkan ini adalah sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian dari saudara ada yang udah pernah dengar kesaksian saya, atau mungkin belum ada yang pernah dengar, atau juga ada yang udah banyak tahu tentang cerita saya sama suami saya. Nah, benar sekali ya apa yang dikatakannya bahwa semuanya kehendak Tuhan. Benar sekali, itu memang maunya Tuhan. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 156 ya sahabat official. Di mana Allah bersumpah kepada orang-orang beriman bahwa Dia akan menguji mereka dengan beberapa jenis cobaan seperti rasa takut dari musuh, kelaparan, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dicintai, dan kekurangan buah-buahan. Biarkan saya di sini berbagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian orang di dalam ruangan ini ada yang udah banyak tahu kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan, saya terlalu yakin bukan saya memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan saudara, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, ujung-ujungnya saya pasti akan kecewa. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa Dia sebenarnya. Dan yang saya yakini, yang saya percaya janjinya itu pasti. Saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, banyak orang di luar sana yang beranggapan saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Dan memang gak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat memberkati saya. Walaupun begitu banyak orang yang mengutuki saya di luar sana, tapi saya terlalu yakin, saya terlalu percaya, Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju pada saya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan tercatat juga di Alkitab, asalkan saya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala bukan ekor. Maka saya akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan saya sangat-sangat merasa bersyukur karena saya bisa bertemu dengan satu-satunya pribadi yang bisa menjamin masa depan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sahabat official, sebenarnya kami tidak perlu kepo dengan mereka mau murtad atau mau meninggalkan Islam. Hanya saja, setiap murtadin yang murtad dari Islam karena pasangan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 156, sebenarnya itu merupakan ujian bagi setiap muslim, tetapi mereka semua mengatakan bahwa Yesus yang memilih mereka. Karena bertemu Tuhan lah, karena melihat Tuhan lah, bahkan ada yang berkesaksian bicara dengan Tuhan, bahkan ada yang tidur bersama Tuhan, dan lain sebagainya. Astagfirullah. Semua alasan inilah yang dipakai oleh para murtadin, dan hampir alasan-alasan mereka itu seragam ya, untuk tentunya hal ini dimaksudkan untuk menutupi alasan sebenarnya bahwa dia itu murtad karena takut kehilangan orang yang dicintainya. Dan Islam tidak akan pernah bersedih karena ketika ada satu orang murtad maka akan berbondong-bondong orang yang masuk Islam dengan istilah mati satu, tumbuh seribu. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah dengarkan kesaksian seorang Asmirandah di video tadi. Kesaksian yang sangat luar biasa pastinya. Dan juga disaksikan oleh seorang perempuan yang menggunakan hijab. Dan kita juga sudah mendengarkan
tanggapan atau komentar dari perempuan ini, saudara dalam Tuhan. Ya mungkin dia ya sedikit banyaknya agak-agak tidak respect dengan kesaksian daripada Asmirandah. Tetapi ya kita doakan supaya di kemudian hari perempuan ini dijamah oleh Allah Roh Kudus Tuhan dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Nah, saudara, saya tertarik dengan kesaksian Asmirandah ketika dia mengatakan bahwa Tuhan tidak menjadikan kita ekor, tetapi Tuhan senantiasa menjadikan kita sebagai kepala. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan. Yesus menjanjikan anugerah dan berkat bagi orang yang mengikutnya, dan tidak hanya anugerah secara jasmania dalam Tuhan, tetapi anugerah terbesar yang Tuhan sediakan bagi kita, bahkan dia telah memberikannya bagi kita, yaitu anugerah keselamatan. Yesus memberikan kita anugerah keselamatan dengan cuma-cuma dalam Tuhan melalui kedatangannya di dunia ini, ya, kematiannya dan kebangkitannya dari antara orang mati dan kenaikannya ke dalam kerajaan sorga, ya, membebaskan kita dari belenggu dosa, memerdekakan kita sehingga kita menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya kitalah yang menanggung salib, tapi oleh karena kasih Tuhan, dia menggantikan kita di atas kayu salib sehingga kita tidak lagi mengalami hukuman salib, tetapi kita mengalami kasih karunia dalam Tuhan Yesus. Hal yang terpenting adalah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga ya hidup di dalam firman Tuhan sebagai buah dari keselamatan yang telah kita terima secara cuma-cuma daripada Tuhan. Hal yang terpenting adalah bagaimana hidup kita berpadanan dengan Tuhan, bagaimana kita mengikut Kristus, bagaimana kita tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dalam segala suka dan duka yang kita alami hari-hari ini. Saudaraku dalam Tuhan, setiap kita yang mengikut Kristus tidak sia-sia, karena Yesus menjamin keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saudaraku dalam Tuhan, saya katakan bahwa semua orang-orang yang pernah terkenal di dunia ini, para filsuf, ya, para ilmuwan, ya, para pemimpin-pemimpin, para imam, para nabi, bahkan orang-orang yang terdahulu, saudara dalam Tuhan, tidak seorang pun dari mereka yang pernah mengatakan bahwa mereka adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui mereka, selain daripada Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang pernah mengatakan hal yang besar itu, sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar menjamin keselamatan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Hanya Yesus yang pernah mengatakan bahwa dia yang mempunyai kerajaan sorga, dan dia menempatkan orang-orang yang percaya kepadanya di dalam kerajaan sorga yang dia sediakan. Hanya Yesus yang pernah mengatakan hal yang besar itu. Hanya Yesus yang pernah mengampuni dosa seorang perempuan yang berdosa yang datang kepadanya dan menyaki kakinya dengan minyak, saudara dalam Tuhan. Hanya Yesus yang pernah mengampuni dosa dan menyelamatkan orang yang berdosa yang disalib bersama-sama dia di atas kayu salib, dengan mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hanya Yesus yang pernah melakukan keajaiban besar, di mana dia membangkitkan orang mati dari antara orang mati, ya, di mana Lazarus sudah 3 hari 3 malam dikubur dalam tanah, dan Yesus sendiri berkata, hai Lazarus, bangkitlah. Maka Lazarus bangkit dari antara orang mati. Kalau ada nabi-nabi sebelumnya pernah melakukan mujizat, bahkan membangkitkan orang mati, itu semua hanya atas izin Allah. Itu semua mereka dipakai oleh Tuhan, tetapi Tuhanlah yang melakukan mujizat itu. Mereka hanya alatnya Tuhan, tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus sendiri adalah firman yang adalah Allah sendiri, melakukan mujizat, ya, dari dirinya sendiri. Salah satu contoh ketika dia membangkitkan Lazarus, dia berkata, Lazarus bangkitlah. Maka Lazarus langsung bangkit dari antara orang mati, padahal sudah dikubur 3 hari 3 malam lamanya. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi Yesus Kristus adalah yang ajaib dalam kehidupan kita, sumber berkat, sumber anugerah dalam kehidupan kita, dan Yesus Kristus yang memberikan kita kemerdekaan kekal di dalam kerajaan sorga kelak ketika kita meninggalkan dunia ini. Di dalam Yesus ada kepastian bahwa kita yang percaya kepadanya pasti masuk sorga. Saudaraku dalam Tuhan, semoga pesan singkat ini memberkati kita, dan kiranya Tuhan Yesus menguatkan iman kita dan memberkati kita sekalian. Shalom.